Hai, kalau kita biasanya bikin video build PC itu ada tema tertentu, entah itu di low budget, high budget, atau kita bikin di budget tertentu, atau bikin workstation atau mini ITX, kita belum pernah bikin video build PC yang paling adem dan paling silent. Build PC kali ini kita akan membuat dengan ngejar airflow yang baik dan juga anti bising. Jadi mungkin beberapa komponen yang kita gunakan bukanlah komponen yang terlalu high end. Intinya PC-nya harus adem, namun performanya juga seenggaknya medium lah, jangan sampai low power banget. Di build kali ini kita nggak ada restrict akan RGB, jadi mungkin nanti akan ada RGB juga, namun nggak heboh-heboh banget. Kita mulai dari prosesornya dulu. Prosesornya kita menggunakan Ryzen 5 5600X yang sudah biasa kita gunakan juga di beberapa build belakangan. Prosesor dengan 6 core dan 12 thread ini menurut kita cocok karena dia itu aslinya sudah adem, jadi harusnya ini bisa mengurangi kerja dari si coolingnya. Untuk coolingnya kita pakai all-in-one water cooling ukuran 280 mm dari Be Quiet, yaitu Be Quiet Silent Loop 2. Secara desain cooling ini tidak terdapat nyala RGB pada kipas radiatornya, tapi untuk bagian water pumpnya itu terdapat nyala RGB yang minimalis namun tetap terlihat elegan. Cooling ini sendiri dibanderol di harga 2.150.000-an yang dimana cukup mahal, namun karena ini adalah cooling 280 mm dan bukan 240 mm, harganya ya bisa dibilang masih oke banget. Dan buat motherboardnya kita akan memakai seri X570 terbaru dari MSI, atau MSI itu menyebutnya sebagai seri X570S. Di rakitan ini kita pakai MSI Max X570S Carbon Max. Ya, ini adalah Mobo seri revisi dari seri X570 Carbon yang biasa. Mobo ini juga merupakan Mobo seri Max, yang dimana kalian masih ingat nggak dulu itu ada MSI B450 Tomahawk Max. Nah, ini kurang lebih sama lah dengan itu, cuman dengan chipset X570. Mobo ini dibanderol di harga 6 juta rupiah. Di harga segini tentu kita udah dapet Mobo dengan antena WiFi magnetik, postcode, dan LED troubleshooting yang berwarna. Untuk menyeimbangkan performa dengan prosesornya, kita akan menggunakan GPU Radeon yang lebih ke arah middle end. Kali ini dari MSI lagi, ini adalah MSI RX 6600 XT Gaming X. Untungnya kita bisa pinjem yang Gaming X aja dan bukan Gaming X Trio, karena menurut kita yang namanya Gaming X Trio itu udah overpriced. Karena dengan harga VGA yang kayak sekarang, lebih enak kalau kita itu ambil VGA yang harganya masih bisa dibilang murah. Nah, RAM-nya kali ini kita akan menggunakan merek Apacer. RAM-nya itu adalah Apacer Knox. Ini adalah line up high performance RAM dari Apacer, di mana SKU yang kita gunakan hari ini itu 16GB dual channel DDR4 3600 yang kita taruh di slot kedua dan slot keempat. RAM ini nggak mempunyai RGB yang gimana banget, namun tentu punya bentuk yang elegan. Jadi pas lah sama build kita yang kali ini, yang dimana nggak terlalu pengen kelihatan flashy banget. SSD-nya kita juga menggunakan Apacer. Ini adalah Apacer P4U Pro, sebuah NVMe SSD Gen 3 X4 dari Apacer yang sudah dipasangkan dengan heatsink bawaan. Kita nggak menyarankan untuk melepas heatsink SSD ini dari bodinya karena itu akan membuat warranty void. Jadi di sini kita nggak memakai shield dari MSI-nya karena apabila shieldnya ini ditimpa, maka posisi SSD-nya itu agak ngeband. Nah, kalau power supply kita menggunakan Be Quiet juga. Ini adalah Straight Power 11, sebuah power supply 750 watt modular yang juga seharusnya bisa lebih silent dari power supply kebanyakan. Semoga sih hasilnya nanti nggak akan terlalu berisik-berisik banget kalau misalnya lagi full load. Nah, kita juga tambahin kipas casing tambahan dari Be Quiet. Di sini kita pakai kipas Be Quiet Lightwings Triple Pack 140 mm. Triple Pack ini artinya terdapat 3 buah kipas RGB berukuran 140 mm plus bonus RGB hubnya juga yang bisa memuat sampai 6 colokan RGB header. Kipas Triple Pack ini sendiri dibanderol di kisaran harga 1,2 juta rupiah. Jadi kalau kita kalkulasi ya sekitar 400.000 per kipas. Sekali lagi masih harga yang oke. Oh
Oh iya, kalau misalnya RGB hubnya ini nanti akan dicolokkan ke motherboard dan itu menggunakan 3 pin RGB header, jadi kipasnya itu akan mengikuti RGB dari bawaan motherboard. Untuk casingnya kita pakai Be Quiet Pure Base 500DX. Jujur aja pada rakitan kali ini, casing inilah yang paling gue suka dan menurut gue worth it untuk harganya. Harganya sendiri ada di sekitar 1.480.000-an dan kita akan bahas satu-satu mengenai casing ini. Pertama, untuk desain memang sih desain casing ini terlihat agak mature atau bisa dibilang agak jadul. Di bagian depannya ada dua list nyala RGB di bagian tengah, di mana pada sisi-sisinya itu terdapat mesh untuk airflow yang lebih maksimal. Nah, ini yang kita suka. Di bagian front panelnya, casing ini udah nyediain konektivitas yang modern. Ada slot untuk USB Type-C 3.2 Gen 2 dan USB 3.2 Gen 1 juga. Kita juga lihat di ujung kanan ada tombol khusus untuk mengganti nyala RGB casing ini di bagian depan. Di bagian top panel juga terdapat dust filter yang materialnya itu solid banget. Di side panel juga dikasih tempered glass dengan 4 bukaan baut. Namun kalian harus hati-hati ketika ngebuka tempered glassnya karena nggak ada penyangga di bagian bawah, jadi harus dipegangin terus. Kerennya lagi, di bagian dalam casing ini kita dikasih 3 buah kipas casing non-RGB yang terletak di 3 bagian yang berbeda juga, satu di depan, satu di atas, dan satu lagi di bagian belakang. Ketiga kipas casing ini membentuk sebuah skema airflow yang Be Quiet sebut dengan Pure Wings 2, namun di rakitan kali ini kita tidak akan pakai skema airflow ini, karena kita akan memasang kipas casing tambahan dari Be Quiet yang udah ada nyala RGB-nya. Dan kalau ngomongin soal PSU, casing ini punya mounting khusus untuk power supply sehingga kita bisa masangnya itu langsung dari bagian belakang casing. Itu akan memudahkan proses merakit dan kabel management. Di side panel sisi belakang motherboard juga nggak kalah keren, terdapat peredam side panelnya ini yang mampu meredam suara bising dari dalam casing seperti halnya Pure Base 500 yang pernah gua review. Semoga aja ini akan berakhir di mana suara dari komputer itu tidak akan berisik. Kabel-kabel front panel di bagian belakangnya juga dikemas rapih banget sama Be Quiet. Casing ini juga punya hard disk tray yang dimana kita bisa lepas pasang. Di bagian bawah casing juga terdapat dust filter yang lagi-lagi dikemas dengan cukup niat. Overall untuk fitur-fiturnya casing Pure Base 500DX ini tuh menurut kita worth it banget untuk casing di budget 1,5 juta rupiah. Paling tinggal masalah selera aja sih sama model casingnya yang menurut gua masih agak kelihatan jadul. Selama perakitan sebenarnya kita nggak menemukan masalah yang gimana-gimana banget karena komponen-komponennya kan overall dari brand yang sama, jadi ukuran dan yang lain-lainnya itu harusnya udah pas. Namun memang ada satu kendala yang agak ngeselin. Awalnya kita ingin menaruh semua RGB fan-nya itu di depan untuk menarik udara dari luar ke dalam dan juga udara dari dalam itu dikeluarinya oleh radiator yang dipasang di atas. Tapi ternyata karena radiator ini mentok dengan heatsink motherboard, kita nggak bisa pasang radiator ini di atas. Oke, jadi setelah kita build PC-nya, ternyata kita nggak bisa naruh radiator 280-nya itu di atas karena dia mentok sama motherboard. Jadi kita akan bikin ulang airflow-nya dan kita akhirnya kepikiran gini. Ini kan fan dari casingnya itu dapat gratisan 3 kali 140 mm. Dan terus kita juga punya boxnya itu yang tadi itu 140 mm itu kali 3 juga. Jadinya kita mau bikin radiatornya itu di depan dan dia itu orientasinya push pull aja. Jadi si push pull itu yang nge-push adalah fan gratisan dari si casing yang nggak pakai RGB, terus di pull lagi pakai fan dari si cooling, terus abis itu yang mengeluarkan udara dari dalam casing adalah fan yang RGB dari Be Quiet tadi yang dari box. Jadi ini akan kita ganti pakai fan RGB, fan RGB, fan RGB. Jadi fan RGB-nya ada 3 dan itu tugasnya adalah menjadi fan exhaust. Jadi intinya ketiga kipas casing bawaan ini kita copot dulu semua. Kita pakai kipas Be Quiet Lightwing RGB 2 buah di top panel dan 1 buah di back panel. Di bagian depan kita pasang water cooling 280 mm plus 2 kipas bawaan casing supaya mekanismenya itu jadi push pull.
Semua kipas RGB tersebut kita sambungkan ke RGB hub yang ada di paket pembelian Be Quiet Lightwings, dan ketujuh kipas tersebut kita colokin semua satu-satu ke fan header yang ada di Mobonya. Good job lah buat MSI karena seri Carbon Max ini punya fan header yang cukup banyak. RGB yang ada di depan casing dan juga yang ada di bagian atas PC ini bisa diatur dengan cara menekan tombol RGB yang ada di depan, dimana Be Quiet itu memberikan beberapa mode. Dan kalau tombol ini ditekan agak lama, maka RGB casing akan mengikuti motherboard punya, asalkan RGB headernya itu dicolok ke motherboard atau ke RGB hub. Yang gue kurang demen dari hasil akhirnya paling hanyalah antena WiFi MSI ini yang desainnya terlalu heboh dan gede banget, membuat estetik PC-nya jadi kurang elegan mau ditempel dimanapun. Setelah kita total-total, ternyata semua komponen tadi end up cukup mahal, yaitu sekitar 33 juta. Dan bisa ditebak kalau komponen yang paling mahal adalah VGA-nya. Sebenarnya kalau ada yang mau build ini, ada caranya untuk menghemat sekitar 5-6 juta, dimana biasanya kalau kita membeli VGA sekaligus dengan motherboard yang mereknya sama, beberapa distributor bisa memberi kita harga yang lebih normal. Di pengujian kali ini kita akan langsung memasang RAM-nya di profil XMP alias di DDR4 3600, dan PC ini nggak ada masalah sama sekali saat booting. Benchmarknya kita mulai dari Cinebench R15 dulu. Skor Ryzen 5 di sini masih termasuk tinggi apabila kita bandingkan dengan beberapa prosesor yang lebih mutakhir. Dengan performa segini harusnya Ryzen 5 5600X sudah bisa mainin beberapa game AAA dan juga aplikasi produktivitas itu bisa dijalani dengan mudah. Konsistensinya pun baik berkat cooling yang serius. Konsistensi performa dari Ryzen 5 5600X di Cinebench R20 juga nggak ada yang di bawah 4200-an. Tes gamenya kami hanya ngetes beberapa game AAA seperti Red Dead Redemption 2, Outriders, Far Cry 6, dan juga Dota 2. Frame rate-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget mengingat kita masih memakai komponen yang nggak terlalu high-end. Dan buat kalian yang butuh skor Firestrike dan Time Spy-nya bisa dilihat di sini. Performa dari SSD-nya juga baik. Kalau kita melihat berdasarkan Crystal Disk Mark, kita di sini melihat kalau read dan write-nya itu memang sesuai dengan spek yang diklaim oleh si Apacer. Dan juga kalau misalnya kita melihat dari suhu SSD yang ada di HW Info, sebenarnya SSD ini bisa-bisa aja jalan adem dan dengan heatsink tidak bawaan Mobo alias heatsinknya dia sendiri. Di pengujian suhu kita akan bagi menjadi dua kategori, ketika 1 jam bermain game dan ketika 45 menit rendering animasi di Blender. Pada saat rendering di Blender, suhu Ryzen 5600X-nya maksimal menyentuh 78,6 derajat Celcius, sedangkan suhu VRM menyentuh 43,5 derajat. Sedangkan ketika main game, suhu CPU-nya lebih dingin maksimal hanya di 57 derajat Celcius dan suhu VRM-nya itu hanya di 43 aja. Lalu untuk suhu MSI RX 6600 XT-nya juga cuman di 63 derajat Celcius aja. Kemudian untuk konsumsi dayanya juga cukup irit. Di performa yang setinggi ini, konsumsi daya keseluruhan PC masih di bawah 300 watt atau lebih tepatnya ada di sekitar 270 watt aja. Ya, ini membuktikan kalau ternyata duet antara Ryzen 5 5600X dan RX 6600 XT ternyata adalah duet yang maut. Performanya bisa dibilang oke, suhunya adem, dan konsumsi dayanya juga termasuk irit. Gak hanya itu, PC ini juga termasuk PC yang paling silent yang pernah kita rakit. Akhirnya perjuangan kita ngerakit PC dengan part-part PC se-silent mungkin itu membuahkan hasil. Mau saat idle ataupun saat full load, ini PC-nya hampir nggak bersuara loh. Keren banget. Jujur kita sendiri belum pernah ngerakit PC se-silent dan juga seadem ini. Walaupun bukanlah PC terkencang yang pernah kita rakit, tapi pengalaman ngerakit PC yang bisa se-silent dan juga seadem ini punya kesan sendiri di portofolio kita. Semoga aja kedepannya kita bisa ngerakit PC dengan konsep yang sama, namun dengan budget dan form factor yang lebih kecil.
Dan jadi itulah rakitan PC kita kali ini. Kalau ada yang terinspirasi ingin build PC karena video ini, kalian bisa cek aja link di deskripsi karena kita udah naro link pembelian di Tokopedia kalau misalnya ada beberapa part yang kalian mungkin mau beli. Dan jadi itulah video kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.